Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Udah puas nangisnya? Tanya Ara ketika Rafa melepas pelukan mereka. Pria itu cepat-cepat menghapus air matanya ketika tidak sengaja bertatapan dengan Ara. Gue gak nangis. Iya lo gak nangis, lo kan kuat. Ara terkekeh seraya mengacak rambut Rafa gemas. Seketika Rafa membuang muka, rasa malunya benar-benar membuat Rafa menjadi tidak percaya diri. Lo gak apa-apa? Tanya Ara ketika Rafa tiba-tiba menjadi terdiam lagi. Pria itu pun memberanikan diri untuk menatap Ara, kemudian tersenyum. Tang Siara, ternyata lo punya sifat lembut juga, gue yakin Alan pasti ngerasa beruntung banget bisa dapetin hati lo. Ara terdiam setelah mendengar perkataan Rafa, kemudian dia tertawa pelan. Masih ada banyak perempuan di luar sana yang lebih baik dari gue Raf. Lo pasti bisa kok dapetin salah satu dari mereka. Kalau gue maunya lo gimana? Aduh udah deh Raf gak usah ngaco, lo tuh baru aja putus sampai nangis-nangis kayak tadi gitu juga. Mending lo tenangin dulu hati lo. Jangan terlalu maksain diri untuk terlihat baik-baik aja, kasihan diri lo yang nahan batin. Rafa menunduk, memejamkan mata dan merasakan hembusan angin yang menerpa wajahnya. Maafin gue ya Ra, gue udah lancang suka sama lo. Malam harinya, Rafa baru saja pulang dari membeli makanan untuk dirinya dan juga Ara. Sebenarnya Ara sudah bilang akan memasak saja, tapi Rafa kekeh meminta untuk membeli makanan dari luar karena katanya, dia tidak mau merepotkan gadis itu. Oh hello, Tuan Rafa, apa Anda tidak ingat bahwa selama ini Anda sudah sangat merepotkan? Rafa menyiapkan makanannya dan menyusunnya dengan rapih ke dalam piring. Setelah itu dia berteriak memanggil Ara untuk segera turun. Namun, sayangnya tidak ada jawaban apapun dari gadis itu. Jadi, Rafa memutuskan untuk menghampiri Ara ke kamarnya. Ketika Rafa sudah berada di depan kamar Ara, tanpa mengetuk terlebih dahulu Rafa langsung membuka pintu, bersamaan dengan Ara yang juga baru saja membuka pintu kamar mandi hanya dengan memakai handuk yang melilit di tubuhnya. Ara terkejut sampai tidak sengaja dirinya terjatuh dengan lututnya yang mendarat terlebih dahulu. Rafa yang melihat itu pun segera menghampiri Ara untuk membantunya. Ra, lo gak apa-apa? Tanya Rafa khawatir mendengar Ara meringis kesakitan, kemudian dia pun membantu Ara berdiri. Lo kenapa tiba-tiba berdiri di situ si Raf, ngagetin tahu gak? Seru Ara kesal seraya berjalan perlahan menuju kasur. Ya maaf, gue juga kaget tadi, ucap Rafa gugup. Sementara Ara yang merasa Rafa mulai bergerak gelisah pun sedikit menggeser tubuhnya menjauh karena dia baru sadar bahwa kini dirinya hanya mengenakan handuk yang menutupi tubuh polosnya. Gue udah gak apa-apa kok, lo bisa keluar. Kata Ara was-was setelah melihat mata Rafa yang mulai tidak fokus. Rafa hanya diam seraya menggaruk tengkuknya. Ra, panggil Rafa lirih dengan matanya yang sudah berkabut dan semakin bergerak gelisah. Bahkan jantungnya sudah mulai berpacu lebih cepat dari sebelumnya. Raf, gue udah gak apa-apa kok, lo emve. Belum selesai Ara berucap, dengan cepat dan tanpa aba-aba Rafa langsung melumat bibirnya penuh nafsu yang sedari tadi dia tahan. Oh ayolah, Rafa juga lelaki normal. Ara berusaha melepas lumatan Rafa yang terkesan kasar, air matanya bahkan sudah mengalir membasahi pipinya. Namun, Rafa yang memang sudah terbakar oleh nafsunya sendiri pun tidak menghiraukan pukulan Ara di dadanya yang memintanya untuk berhenti. Rafa kalut. Dia sudah tidak bisa menahan dirinya lagi, dan setelahnya hal itu pun terjadi lagi untuk yang kedua kalinya. Dan untuk yang kesekian kalinya pula, ikatan perjanjian mereka terlepas. Rafa kembali melanggar janji yang dia buat sendiri tanpa bisa dia kendalikan. Kita lihat saja,
Setelah ini apa yang akan terjadi pada pernikahan mereka? Hiks, ban asteris saat. Gue benci sama lo. Gue BENCII. Ara berteriak histeris di dalam kamar mandi seraya mengguyur tubuhnya di bawah air shower yang mengalir. Sementara sedari tadi tidak henti-hentinya pula Rafa memanggil Ara untuk segera keluar karena gadis itu belum juga keluar dari dalam sana sejak 1 jam yang lalu. Ra, gue minta maaf. Gue gak sengaja sumpah, gue hilaf. Rafa berusaha membujuk Ara dan meminta maaf, tapi Ara tak kunjung membuka pintunya dan hanya menangis histeris di dalam sana. PERGI. Gue gak mau lihat lo lagi. Gue benci sama lo RAFAA gue BENCI. Ra, gue mohon jangan kayak gini. Iya gue tahu gue salah, tapi tolong lo keluar dan dengerin gue dulu, please. Rafa terus memohon berharap Ara luluh. Lalu setelah beberapa menit terdiam, akhirnya Ara pun membuka pintu kamar mandi dengan keadaan basah kuyup dan ditambah dengan matanya yang terlihat sembab. Rafa yang melihat itu pun merasa hatinya seperti disayat belati. Lagi dan lagi, untuk yang kesekian kalinya Rafa membuat Ara menangis. Rafa menarik Ara ke dalam pelukannya, mendekap erat meskipun Ara memberontak. Dia bahkan tidak peduli dengan bajunya yang ikut basah setelah memeluk gadis itu. Lepasin gue brain asteris sek. Ara semakin memberontak ketika Rafa juga semakin mengeratkan pelukannya. Maafin gue Ra, gue mohon maafin gue gak sengaja, ujarnya lirih, dia tidak tahu harus bagaimana lagi agar Ara mau memaafkannya. Lepas. Ara mendorong Rafa dengan sekuat tenaganya sampai pelukan mereka terlepas. Lalu dia menatap mata Rafa penuh amarah dan kebencian. Dasar bego, gak ada otak, lo sadar gak sih Raf apa yang udah lo lakuin? Hah, janji doang yang lo sebutin, tapi apa? Lo selalu aja ngelanggar. Cukup sudah, Ara benar-benar sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Semuanya sudah kacau, entah perjanjian, kesepakatan, atau apapun itu, persetan. Semuanya sudah tidak berguna lagi. Ra maafin gue Ra, gue hilaf. Rafa berusaha menggenggam lengan Ara, namun gadis itu segera menepisnya dengan kasar. Dengan air matanya yang semakin mengalir deras, Ara berjalan menuju lemari dan segera mengemasi barang-barangnya. Ra, lo mau kemana? Please jangan pergi, gue minta maaf. Rafa mencoba menahan Ara agar tidak memasukkan barang-barangnya kembali ke dalam koper. Ara yang semakin kesal pun mendorong Rafa untuk menjauh darinya. Lo bisa diam gak sih? Bentak Ara dengan emosinya yang sudah tidak terkontrol. Rafa pun terdiam dan hanya bisa memperhatikan Ara yang kembali mengemasi barang-barangnya. Kemudian setelah selesai, Ara segera melangkahkan kakinya untuk keluar, dia akan pulang sekarang juga, tidak peduli dengan bajunya yang bahkan masih basah kuyup. Rafa yang melihat Ara mulai meninggalkannya pun kembali menahan gadis itu agar tidak pergi. Ra, please jangan pergi, mohon Rafa dengan suaranya yang terdengar sangat lirih. Namun, Ara lagi-lagi menghempas lengan pria itu. Jangan sentuh gue bajinan. Ra gue mohon. Lo boleh tampar gue atau pukulin gue sampai lo puas atau apapun itu terserah, tapi tolong jangan. Plak, tiba-tiba Ara menamparkan Rafa tepat di pipi kanan pria itu. Rafa seketika terdiam seraya memegangi pipinya yang terasa panas. Gue paling benci sama orang yang gak pernah bisa nepatin janjinya Raf. Sekarang gue minta sama lo urus surat perceraian kita secepatnya. Gue udah gak peduli lagi sama apa yang akan terjadi setelah ini, gue muak. Ara mengakhiri ucapannya kemudian segera pergi dari hadapan Rafa begitu saja. Rafa yang sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi pun pasrah kemudian membanting segala benda yang ada di sekitarnya. Kemudian, setelah merasa lelah dengan apa yang dilakukannya, Rafa terduduk di lantai dan mengusap rambutnya frustasi. Dia merutuki dirinya sendiri yang bodoh karena tidak bisa menahan nafsunya untuk tidak melakukan hal yang sudah menjadi larangan di dalam perjanjiannya dengan Ara.
Jika tahu akhirnya akan seperti ini, jika tahu bahwa dia akan kalah mengenai perasaannya pada Ara, jika tahu bahwa dia akan menyukai gadis itu tanpa alasan seperti ini, Rafa bersumpah jika dia tidak mau dan tidak akan pernah mau untuk membuat perjanjian bodoh yang justru malah membuat pernikahannya menjadi hancur berantakan. Andai saat itu dia bisa berpikir lebih jauh, dan bisa menerka apa yang akan terjadi, Rafa berjanji bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal bodoh yang berakhir kehilangan seperti ini. Tapi semuanya sudah terlanjur, andai akan tetap menjadi andai, dan penyesalan tidak akan pernah datang di awal. Rafa harus bisa menerima kesalahan atas apa yang telah dia perbuat. Jadi, apa sebaiknya Rafa menyerah saja? Seminggu setelah pertengkaran antara Rafa dan juga Ara memutuskan untuk tidak pulang ke rumah Eliana ataupun rumahnya dengan Rafa. Jadi selama seminggu ini Ara memilih untuk menginap di rumah Nay dan tentunya tanpa mengabari siapapun. Ara ingin menenangkan dirinya dulu, dia belum siap bertemu dengan Rafa setelah kejadian di Eropa minggu lalu. Entahlah, kalian boleh bilang Ara terlalu lebay menanggapi hal ini. Tapi, siapa yang peduli? Bagi Ara, Rafa sudah keterlaluan, berulang kali melanggar perjanjian mereka, dan Ara benci itu. Selama di rumah Nay pun Ara tidak banyak bicara seakan mentalnya terganggu. Bimbang memilih antara pergi atau menetap. Maksudnya, apakah setelah ini dia harus pergi saja dan benar-benar bercerai dengan Rafa? Atau tetap diam dan menerima semuanya meskipun tidak ada satu titik pun perasaannya untuk pria itu? Pikirannya dipenuhi dengan apa yang akan terjadi jika dia bercerai. Lalu bagaimana jika benih yang Rafa tanam tumbuh dalam rahimnya tanpa pernah dia harapkan? Ah, sial. Rafa benar-benar sudah membuatnya depresi habis-habisan. Mau sampai kapan lo kayak gini terus? Lo gak kasihan sama Rafa? Dia juga pasti nyesel dan merasa bersalah banget sama Lora, ujar Nay yang berusaha membujuk Ara. Nay tahu, Ara itu memang tipikal orang yang tidak suka jika perjanjian yang sudah disepakatinya dilanggar. Tapi Rafa juga manusia biasa yang wajar saja jika melakukan kesalahan. Terus gue harus gimana Nay? Gue gak mau kayak gini, tapi dia yang nyeret-nyeret masalah duluan. Tidak bisa dipungkiri, sepertinya Ara memang benar-benar sudah sangat kecewa terhadap Rafa. Karena setiap mengingat lelaki itu, air matanya pasti akan dengan otomatis mengalir tanpa perintah. Ini tuh bukan masalah Rafa suami lo, jadi gue rasa wajar kalau dia menginginkan haknya dari lo. Harusnya lo ngerti itulah. Iya Nay gue ngerti, tapi jelas dalam perjanjian kita tuh pernikahan ini cuma sebulan. Seharusnya dia tahu dan gak ngelakuin hal yang merusak kesepakatan kita. Gue gak cinta sama dia Nay, gimana gue bisa tahan coba? Ini bukan soal cinta atau enggaknya lo sama Rafa. Coba deh lo pikir-pikir lagi, ini tuh pernikahan bukan permainan. Pernikahan itu bukan hal sepele, lo dan Rafa gak bisa seenaknya ngucapin kata cerai gitu aja setiap saat, harusnya kalian udah dewasalah buat ngerti hal kayak gini. Ya walaupun ada perjanjian, kesepakatan atau apapun itu, tetep aja pernikahan kalian itu sah, lo istrinya Rafa dan Rafa adalah suami lo. Kalian harusnya bisa saling melengkapi walaupun gak ada perasaan apapun. Lo mikir gak sih kenapa nyokap lo sama nyokapnya dia ngejodohin kalian? Ara bungkam setelah mendengar perkataan Nay. Entahlah dia tidak bisa menjawab apapun. Jujur saja, hatinya mengiyakan semua yang Nay ucapkan, tapi jelas pikirannya memberontak tidak terima. Ditambah perasaannya terhadap Alan yang membuatnya semakin bimbang. Satu sisi Ara ingin menerima pernikahannya dengan Rafa dan mencoba untuk memberi perasaannya pada pria itu. Tapi sisi lain, dia tidak bisa karena rasa cintanya terhadap Alan. Dia tidak mau menyakiti hati lelaki yang sudah mengisi hari-harinya selama 2 tahun ini. Lagi pula, Ara juga masih belum yakin dengan perasaan Rafa padanya.
Ara butuh bukti yang bisa meyakinkannya, bukan hanya sekedar ucapan manis yang meluluhkan. Terus sekarang gue harus gimana? Tanya Ara lirih dengan air matanya yang masih setia mengalir. Lo pulang ya, kalian selesain masalah ini baik-baik. Kabur itu bukan solusi yang baik, Ra. Ara terdiam lagi, mengusap wajahnya gusar. Kemudian tidak lama setelah itu, pintu kamar Nay terbuka dari luar, dan Ara terkejut ketika mendapati Eliana sudah berdiri di sana dengan ekspresi yang tidak bisa ditebak. Maafin gue, Ra. Gue gak bisa ngeliat lo kayak gini terus. Jadi gue terpaksa ngasih tahu nyokap lo kalau lo ada di sini, jelas Nay pada Ara yang menatapnya dengan tatapan bertanya. Nay, bisa tolong tinggalin tante sama Ara sebentar. Nay menatap Ara sendu, kemudian memilih untuk segera beranjak keluar meninggalkan ibu dan sahabatnya itu. Lalu setelah kepergian Nay, Eliana melangkahkan kakinya mendekati Ara. Sementara Ara memilih untuk menunduk karena tidak berani menatap ibunya yang sepertinya sedang marah. Mama udah dengar semuanya dari Rafa, ucap Eliana dengan nada yang terdengar horor di telinga Ara. Mama gak habis pikir sama kamu, Ra. Kamu itu udah dewasa dan udah jadi seorang istri. Masa iya cuma karena Rafa ngelakuin hal itu aja kamu sampai kabur gini? Dia itu suami kamu. Dan kamu sebagai istrinya itu justru memang wajib ngelayanin dia, bukan malah marah-marah, kabur sampai minta cerai-ceraian segala. Mama tuh gak ngerti, Ara. Apa yang Mama gak ngerti? Kamu marah karena Rafa ngelanggar kesepakatan kalian. Iya, Mama tahu pernikahan kalian adalah hasil perjodohan. Mama tahu kalau Mama sama Mami juga setuju sama kesepakatan kalian tentang perjanjian dan pernikahan kalian yang cuma sebulan. Tapi kita setuju juga bukan tanpa alasan, kita tuh mau yang terbaik untuk kalian berdua. Kita sengaja nyuruh kamu sama Rafa pergi ke Eropa berdua supaya kalian itu bisa lebih deket lagi dan lebih mengerti lagi tentang pernikahan kalian ini. Dan kita berharap kalau kalian juga bisa lupa sama perjanjian bodoh yang kalian buat itu. Emang kalian pikir Mama sama Mami ngejodohin kalian hanya untuk bercerai? Ara terdiam kembali, entahlah sudah berapa kali dia diskak oleh perkataan dan pertanyaan yang tertuju padanya hari ini. Semuanya seperti menyatakan bahwa Ara sudah melakukan kesalahan besar. Dan tidak ada yang membelanya, bahkan ibunya sendiri pun demikian. Mending sekarang kamu beresin barang-barang kamu, kita pulang sekarang. Gak, Ara gak mau pulang. Ara sedikit tersentak ketika Eliana membentaknya tiba-tiba. Eliana menghembuskan nafasnya perlahan untuk menenangkan gejolak emosi yang mulai tersulut. Ara, nurut sama Mama. Kita pulang sekarang, jangan kekanak-kanakan. Ara gak mau, Ara pulang. Eliana yang sudah semakin tersulut pun menarik paksa Ara untuk berdiri dan segera mengemasi barang-barangnya. Sementara Ara yang pasrah akhirnya terpaksa menurut dan mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam koper. Kemudian setelah selesai, Eliana dengan cepat menarik Ara keluar dari kamar dan berpamitan pada Nay. Maaf ya Nay, Ara pasti udah ngerepotin kamu, kalau gitu kita pamit ya. Pamit Eliana pada Nay yang sebelumnya tengah bersantai di depan TV. Iya tante gak apa-apa kok, kalian hati-hati ya pulangnya. Ra, semangat. Ara hanya tersenyum samar menanggapi ucapan Nay. Setelah itu mereka pun keluar dari rumah Nay dan segera pergi menuju rumah Rafa. Jadi, setelah Ara memutuskan pulang ke Indonesia, Rafa juga akhirnya memilih untuk menyusul gadis itu. Tapi sayangnya, di saat dia sudah sampai di Indonesia, dia tidak menemukan Ara di rumah mereka. Rafa bahkan sampai mencari Ara ke kampusnya tapi tetap tidak menemukan istrinya itu, sampai akhirnya Rafa memutuskan untuk memberitahukan masalah mereka kepada Eliska dan Eliana agar ibu dan mertuanya itu bisa membantunya menemukan Ara. Eliska kini sedang bersama Rafa di rumah. Sama seperti Ara tadi, Eliska juga tengah bertanya-tanya pada Rafa kenapa mereka sampai bertengkar dan kenapa Ara bisa sampai kabur dari Eropa. Tidak butuh waktu lama,
Akhirnya Eliana dan juga Ara sudah sampai di tempat tujuan. Segera mereka berdua turun dari mobil dan langsung memasuki rumah mewah itu. Terlihat Eliska tengah menginterogasi Rafa di ruang tamu. Rafa yang langsung menyadari kedatangan mereka pun segera bangkit untuk menghampiri istrinya yang kini sedang menunduk di samping mertuanya. Ketika dia sudah berada di hadapan Ara, refleks dirinya hendak ingin memeluk Ara namun sayang langsung ditahan oleh Eliana. "Jangan peluk-peluk dulu. Masalah kalian belum selesai," ujarnya seraya menarik Ara untuk duduk di sofa bersama Eliska. Eliska menghampiri Ara dan duduk di samping menantunya itu lalu menatap dengan tatapan khawatir. "Ra, sayang kamu gak apa-apa kan? Maafin Rafa ya, gara-gara dia kamu jadi kayak gini," ucap Eliska sambil tangannya mengusap lembut rambut Ara. Ara hanya membalas dengan tersenyum paksa. "Kamu jangan nyalahin Rafa juga dong Lis, di sini tuh Ara juga salah, harusnya dia gak sampai kabur-kaburan kayak gini yang malah nyusahin semuanya." Eliana membuka suaranya dan secara tidak langsung membuat posisi Ara jadi terpojok. "Gak mah, Rafa yang salah, kalau aja waktu itu Rafa bisa nahan diri mungkin Ara gak akan pergi." Rafa pun ikut membuka suara untuk membela Ara. Sementara Ara masih saja menunduk karena tidak berani menatap siapapun yang berada di sekelilingnya saat ini. "Udah, kamu jangan ngebelain Ara gitu, karena jelas-jelas di sini itu kalian berdua juga yang salah. Jujur, Mama kecewa sama kalian, harusnya ini tuh jadi masalah kalian dan kalian bisa berpikir dewasa untuk menyelesaikannya, bukan malah minta cerai-ceraian. Kalian pikir pernikahan kalian itu mainan?" Eliana mengeluarkan semua unek-uneknya yang sejak tadi tahan. Sampai akhirnya, Rafa pun ikut menundukkan kepala. "Coba Ara, sekarang Mama mau tanya sama kamu, kalau sampai kalian beneran cerai, terus tiba-tiba kamu hamil, siapa yang mau tanggung jawab?" "Hah, Alan, emang kamu pikir Alan mau nerima kamu yang statusnya udah jadi janda yang lagi hamil?" "Mama apa-apaan sih? Li, jangan kasar gitu ih, kasihan Ara." Eliska menegur Eliana yang perkataannya terlalu frontal. Dia pun merengkuh tubuh mungil Ara dan memeluknya ketika dia melihat menantunya ini mulai menangis setelah mendengar perkataan ibunya. "Tapi Ara tuh emang harus lebih ditegasin lagi Lis. Kalau gak kayak gini takutnya dia malah makin nyusahin." "Ya tapi gak usah sampai kasar-kasar gitulah, pelan-pelan aja. Gak bisa Lis, pokoknya mereka berdua ini gak boleh sampai cerai. Dan kamu Ara, Mama minta kamu putusin Alan secepatnya, Mama gak mau tahu. Dan untuk perjanjian atau kesepakatan gak guna kalian itu mending kalian lupain aja. Mulai sekarang kalian harus bisa menerima pernikahan kalian ini, karena sampai kapanpun kalian gak akan pernah cerai, ngerti?" Eliana mengatakan semuanya dengan tegas dan penuh penekanan, dan itu artinya tidak ada yang boleh membantahnya, siapapun itu. Lalu setelah itu, Eliana beranjak dari duduknya dan segera keluar dari sana. Karena dikhawatirkan jika dia tidak pergi, emosinya akan semakin tersulut dan berakhir dengan darah tingginya yang naik. Bukan Eliana ingin menyalahkan dan memojokkan putrinya sendiri, Eliana hanya mau Ara menjadi sosok yang bisa bersikap dewasa dan tidak kekanak-kanakan. Eliana tidak mau Ara berdosa karena sudah menjadi istri yang tidak baik untuk suaminya sekalipun pernikahan mereka adalah hasil perjodohan. Tetap saja pernikahan adalah pernikahan, dan seorang istri harus tetap menjalani kewajibannya pada suami apapun yang terjadi. Sementara itu, Eliska masih menenangkan Ara yang belum berhenti menangis. Eliska sangat mengerti bagaimana perasaan Ara, tapi dia tidak bisa memungkiri pula bahwa Ara juga bersalah dan menyebabkan dirinya sendiri yang terluka. "Sabar ya Ra, Mama kamu pasti gak bermaksud bilang kayak gitu kok. Dia pasti cuma mau kamu sadar, dan bisa bersikap dewasa dari sebelumnya. Ya udah. Sekarang mendingan kamu sama Rafa selesain masalah ini berdua ya. Mami harap kejadian kayak gini gak terulang lagi. Ya sayang ya, ujar Eliska dengan penuh kelembutan.
Ara pun hanya menjawabnya dengan anggukan pelan. Kemudian Eliska beranjak pergi setelah mengecup singkat kening Ara. Dan tersisalah kedua pasutri itu di sana. Ara mencoba untuk menahan tangisannya, dia masih tidak berani menatap Rafa yang sudah memperhatikannya dari tadi. Lalu setelah terjadi keheningan beberapa saat, akhirnya Rafa mulai memberanikan diri untuk duduk di samping Ara dan menggenggam lengan gadis itu. Matanya tidak pernah lepas memperhatikan Ara yang masih saja menunduk. "Please tatap gue, Ra," ucap Rafa pelan. Dia takut Ara akan menghempas genggamannya dan kembali marah seperti minggu lalu. "Ra, Mama pasti kecewa banget sama gue ya, Raf." Ara berucap lirih dengan suaranya yang terdengar serak. Dia mulai memberanikan diri untuk membalas tatapan Rafa dengan air matanya yang kembali mengalir. Rafa yang melihat itu pun segera menarik Ara ke dalam dekapannya, mengusap lembut punggung gadis itu yang bergetar karena isakan tangisnya. "Gue harus gimana, Raf, Hicks? Gue gak mau ngecewain Mama, tapi gue juga gak mau ninggalin Alan." Rafa seketika terdiam setelah mendengar ucapan Ara. Jujur, perkataannya itu sukses mencabik hati Rafa secara tidak langsung. Lucu sekali memang. Rafa kira Ara menangis hanya karena Eliana yang marah padanya, tapi ternyata terbesit nama Alan juga di sana. "Sid, gue cemburu, Ra," bisiknya lirih tepat di telinga Ara. Ara yang masih bisa mendengarnya dengan jelas pun menatap Rafa lekat-lekat. Dan Rafa yang merasa diperhatikan pun membalas tatapan gadis itu. Ara jelas bisa melihat keseriusan di mata Rafa, tapi entah kenapa rasanya dia ingin menolak dan pura-pura buta untuk tidak mengetahuinya. "Bisa gak sih, Ra, lo kasih gue harapan untuk merjuangin hubungan kita dan perasaan gue ke lo. Raf, gue tulus sayang sama lo, Ra." Bersambung.